Hai guys, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Hopefully kalian baik-baik saja ya dimanapun lah kalian berada ini yang sedang mendengarkan konten malam ini. Ngomong-ngomong nih, kalian lagi apa? Lagi seneng atau lagi sedih gitu? Lagi kesepian gak sih? Atau kalau iya, kita sama gitu. Oke, well, aku jadi pengen nanya nih, pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasa kesepian gitu? Kesepian tuh nggak enak kan? Ya pastilah nggak enak lah gitu kan. Oke, izinkan aku memeluk kalian, Witchan, dengan sebuah episode cerita malam kali ini. Oke, balik lagi bersama saya, Ridwan Pras. Yaps, di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah kisah hidup seorang backpacker asal Amerika. Asik. Nggak backpacker sih, mungkin dia lebih ke kayak penggiat anti lingkungan gitu. Oke, kalian mungkin nggak asing gitulah dengan istilah ekoteroris. Coba bayangkan sih, kalian tahu ISIS, tapi dengan ideologi cinta lingkungan gitu loh, dan anti global warming. Agak susah ya dibayanginnya gitu loh. Anti global warming dan juga anti lingkungan gitu, pecinta lingkungan. Salah satu contoh nih, ekoteroris dalam hal fiksi itu adalah Prince Om di film Aquaman, yang dia itu ingin memusnahkan manusia karena mereka membuang sampah ke lautan yang menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Kalian tahulah itu film. Oke, istilah ekoteroris nih emang aneh kan di telinga kita. Namun pada kenyataannya hal ini tuh memang ada gitu loh, orang-orang dengan ideologi cinta lingkungan yang terlalu fanatik dan juga anarkis, sehingga mereka itu nggak segan-segan melakukan sesuatu hal yang nggak masuk akal gitu loh, dan menyimpang gitu. Nah, salah satunya adalah seorang pria bernama Ted Kaczynski yang antara pada tahun 1978 sampai dengan 1995 dia tuh sempat meneror pabrik Amerika dengan rangkaian serangan bom kepada pihak-pihak yang dirasanya merusak lingkungan gitu loh. Aksi terornya ini sempat mencederai beberapa orang, hampir 30 orang lah pada waktu itu. Uniknya nih, si Ted ini tuh adalah seorang pria yang sangat cerdas, bahkan dia tuh pernah menjabat sebagai seorang profesor ahli matematika. Keren kan? Profesor ahli matematika, berarti kan dia pintar menghitung gitu. Walaupun pesan yang ingin dia sampaikan tuh memang layak mendapat dukungan dan bertujuan baik, namun langkah yang ia lakukan pada waktu itu amatlah merugikan orang banyak, guys. Inilah Dark Case kali ini, kita membahas Ted Kaczynski. Nama panjangnya yaitu Theodore John Kaczynski, yang lahir pada tanggal 22 Mei 1942 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Dia itu lahir dari keluarga keturunan Polandia, guys. Semenjak kecil, ia tuh dikenal sebagai anak yang penyendiri, namun dia sangat cerdas dan juga penyayang binatang. Awalnya, si Ted ini menunjukkan perilaku normal seperti anak pada umumnya gitu loh. Nah, sampai dia tuh sekitar kelas 1-5 SD, dia tuh mendapatkan perlakuan yang sama seperti murid pada umumnya. Namun, semua itu berubah, guys, setelah dia mendapatkan tes IQ yang menunjukkan angka di atas rata-rata. Yes, dia tuh mendapatkan tes IQ sekitar 167. Wow, itu pada waktu itu sangatlah tinggi gitu loh. Hasil tes ini tuh membuat guru-gurunya memutuskan bahwa dia tuh bisa skip kelas 6 gitu loh. Dan dia tuh bisa langsung melanjutkan ke kelas yang lebih tinggi. Sayangnya, si guru ini tuh hanya melihat pada sisi akademisnya saja gitu loh. Dan dari sisi kecerdasannya, tidak mempertimbangkan sisi psikologis bocah itu. Nah, pada saat dia kelas 7, dia merasa nggak fit gitu loh, badannya lah. Bahkan dia tuh sering dibully sama teman-temannya yang lebih tua di kelasnya. Semua ini kemudian diperparah ketika ayahnya yang menderita penyakit kanker. Dan ya, ayahnya mencelakai dirinya sendiri gitu loh, dirinya si ayahnya ya. Nah, seiring berjalannya waktu, dia terus menunjukkan kecerdasannya. Nah, pada saat SMA, dia tuh sempat dikenal di kalangan teman-temannya sebagai otak berjalan. Ya kan, karena dia cerdas gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, dia tuh kembali men-skip dari kelas 11 dan lulus pada usia 15 tahun. Wow, ngeri kan? Dan konon katanya, dia tuh kemudian diterima oleh Harvard University pada usia 16 tahun dengan beasiswa penuh. Karena dia cerdas kan? Dengan umur yang 16 tahun, dia menempuh pendidikan ke perguruan tinggi, dia merasa belum siap gitu loh. Karena dengan usia segitu dia kuliah, ya dia harus menempuh kehidupannya mandiri gitu loh. Dan ia belumlah siap akan hal itu. Dan akhirnya dia dikenal di kampusnya sebagai anak yang sering menyendiri. Dan faktanya, dia itu diwisuda dengan nilai
di atas rata-rata pada usia 20 tahun. Nah, pada tahun 1962 nih, ia pun menempuh pendidikan Master of Doctor di University of Michigan, jurusan matematika. Keren sih. Pada tahun 1667, disertasinya meraih penghargaan sebagai disertasi matematika terbaik tahun itu. Lalu pada usia 25 tahun, ia menjabat sebagai asisten profesor termuda dalam sejarah kampus University of California, Berkeley, di mana ia mengajar geometri dan juga kalkulus. Sayangnya, Ted yang pendiam ini rupanya tidak cocok dengan pekerjaan tersebut gitu loh. Dan akhirnya dia mengundurkan diri pada tahun 1969 sebagai dosen itu. Lalu disinilah jalan hidupnya berubah. Ted sempat kembali ke rumah orang tuanya di Illinois, Amerika Serikat. Namun karena ia begitu mencintai alam, Ted memutuskan untuk tinggal menyendiri di sebuah kabin di negara bagian Montana. Di kabin di tengah hutan itu, ia tuh memilih gaya hidup yang sangat primitif, tanpa uang, listrik, bahkan air ledeng gitu loh. Kita aja yang generasi Gen Z gitu loh, generasi milenial yang dikit-dikit harus on smartphone or harus butuh listrik itu aja nggak seprimitif itu gitu kan. Oke, tujuan hidupnya itu agar ia tuh bisa hidup mandiri dengan cara berburu. Lalu memilih tanaman di hutan untuk dimakannya, belajar memanah, bertani dan lain sebagainya. Gaya hidupnya itu kayak back nature gitu loh. Ia tuh dirasa lebih cocok karena ia lebih suka menyendiri dan dekat dengan alam. Karena ya dia pecinta alam gitu loh. Namun pada suatu titik ia merasa gaya hidupnya ini mulai diganggu oleh modernitas dan industrialisasi di sekitar. Ya kan namanya juga perkembangan zaman pasti akan selalu berubah gitu kan. Ted saat itu memiliki spot favorit yang dianggapnya sangat damai dan sangat tenang. Bahkan ia rela menempuh 2 hari perjalanan hiking dari kabinnya untuk mencapai lokasi terpencil itu. Nah, lokasi tersebut adalah sebuah ngarai kecil dengan air terjun yang mengalir di sana. Akan tetapi, pada suatu musim panas, ia tuh merasa sangat kecewa ketika tiba di sana sebab sudah dibangun sebuah jalan gitu yang membelah lokasi favoritnya itu. Nah, semenjak itu ia mulai sadar bahwa alam di sekitarnya telah dirusak oleh manusia. Padahal dia juga manusia gitu. Lalu ia pun memutuskan untuk balas dendam gitu. Gila sih. Pada tahun 1978 hingga 1995, aksi Ted mulai terlihat dengan mengirimkan bom berantai pada pihak-pihak yang dirasa merusak lingkungan gitu loh. Dia itu mengirimkan bom hingga 16 dengan inisial FC atau Freedom Club yang tertulis di atasnya gitu loh. Nah, korban pertamanya itu adalah Buckley Chris, seorang profesor teknik dari Northwestern University. Nah, beruntungnya nih, si Buckley Chris ini udah merasa curiga gitu loh, sehingga dia tuh nggak mau membuka paket itu gitu loh. Namun paket ini tuh berisi bom dan itu meledak dan menimbulkan korban luka seorang polisi Amerika Serikat. Bom berikutnya yaitu ditaruh di sebuah pesawat American Land Flight 444 dari Chicago menuju ke Washington DC, guys. Beruntungnya, bom ini tidak meledak, namun menimbulkan asap yang memaksa pesawat itu harus mendarat darurat di bandara terdekat. FBI pun mulai mencium aksi yang sama gitu loh. Mulai menjulukinya kayak un-bomber, singkatan dari University and Airline Bomber. Karena ia tuh menyerang universitas dan juga industri penerbangan. Aksi bomnya itu semakin sadis dan juga akhirnya memakan korban ketika pada tahun 1985. Bomnya itu melukai seorang mahasiswa pasca sarjana bernama John Hauser. Bom itu membuatnya kehilangan 4 jari dan juga salah satu matanya. Gila sih, kalau ini ngeri. Pada tahun yang sama, salah satu bomnya itu membunuh Hugh Scotton, seorang pemilik toko komputer di California. Bom itu tuh saat itu dilengkapi oleh pecahan paku gitu loh, sehingga menimbulkan kerusakan yang amat parah saat meledak. Gila sih, kalau dalamnya ada paku, pasti kan kalau misalkan meledak, dia akan muncrat kemana-mana gitu kan. Gila. Pada tahun 1993, bom itu kembali memakan korban bernama David Glemeter, seorang profesor IT dari Yale University, dan membuatnya dalam kondisi kritis pada waktu itu. Setahun berikutnya, bomnya itu juga memakan korban jiwa lagi, guys, yakni Thomas J. Moser dari sebuah perusahaan public relations. Thomas menjadi target karena dianggap bertanggung jawab menutupi kasus insiden Exxon Valdez atau kasus tumpahnya minyak ke laut di Alaska yang kala itu menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah gitu. Kasus-kasus bom ini akhirnya diakhiri dengan kematian Gilbert Brand Murray dari California Forestry Association yang kerap melobi pemerintah California agar diberi izin untuk menebang dan merusak hutan. Sebagai seorang intelek, ia tuh kemudian menulis manifesto yang berjudul Industrial Society and Its Future yang dikirimnya ke New York Times. Manifestonya diawali dengan kalimat revolusi industri dan konsekuensinya adalah bencana bagi umat manusia.
Nah, secara keseluruhan nih, ia menulis bahwa kemajuan teknologi telah merusak masyarakat, membuat mereka menderita secara psikologis, dan membuat manusia menghabiskan waktu mereka untuk mengejar hal-hal semu. Ia berpendapat bahwa satu-satunya jalan keluar dari itu semua adalah dengan cara kembali ke alam gitu. Sitat itu bilang seperti itu. Tapi ya, walaupun kembali ke alam, kita juga tidak akan bisa merasakan teknologi-teknologi terbaru gitu. Walaupun setidaknya ada problem solving lah ya. Walaupun tak bisa dipungkiri nih, bahwa Ted adalah teroris kejam. Namun, banyak pihak merasa bahwa pendapat itu tak bisa disangkal kebenarannya. Manifestornya kemudian menginspirasi teroris lain dari Norwegia, yakni Anders Behring Breivik. Mungkin suatu saat aku juga akan mengupas tokoh satu ini ya, si Anders Behring Breivik di next video. Setelah aksinya menghebohkan publik itu, si Ted itu akhirnya berhasil diidentifikasi pihak berwajib berkat bantuan saudaranya yang bernama David yang tak setuju dengan perbuatan kakaknya tersebut. Ya, dia itu punya saudara namanya David. Ted akhirnya ditangkap pada tanggal 3 April 1996 di kabinnya, di mana di dalamnya FBI menemukan komponen dan juga rakitan bom lain yang siap dipaketkan ke calon korbannya. Gila sih. Sampai segitunya ya. Pada saat penangkapannya, media sempat mencurigainya sebagai Zodiac Killer karena ia sempat tinggal di San Francisco pada tahun 1960-an. Waktu yang sama di mana pembunuh berantai misterius itu beraksi gitu pada tahun itu. Namun teori ini tuh dibantah karena modus operandi mereka amatlah berbeda. Ketika diperiksa oleh psikiater dan juga psikolog, mereka mendiagnosa Ted itu menderita paranoid schizophrenia atau schizoid gitu loh, dan schizoid personality disorder. Ted kini dihukum penjara seumur hidup dan mendekam di penjara Colorado, guys. Apakah semua perbuatan Ted itu memang didorong oleh ideologi cinta lingkungannya yang ekstrim? Atau perilaku itu sebenarnya tumbuh dari keterisolasian yang dialaminya sebagai anak jenius serta trauma masa lalunya akibat pembulian? Yang jelas, cerita Ted ini membuktikan bahwa tak selamanya menjadi orang jenius itu merupakan berkah, guys. Bahkan, nggak semua orang, juga jarang orang-orang seperti ini malah merasa tersisih di masyarakat. Namun yang jelas, sebaik apapun pendapat dan ideologinya, tak semestinya disampaikan dengan cara kekerasan, apalagi dengan melukai orang lain gitu. Itulah cerita tentang Theodore John Kaczynski atau Ted Kaczynski yang berasal dari Chicago, Illinois, Amerika Serikat, yang penuh penuh kekejaman lah pokoknya. Oke. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.